adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Wah, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Sudah 4 bulan kita nggak bertemu di sekolah minggu. Lause Melia udah kangen deh sama adik-adik. Lause harap adik-adik semua beserta papa mama, koko dede, semua di rumah adik-adik sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Tolong kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu ya. Nah, lagu ini menceritakan kalau kita harus meninggikan Tuhan. Cuma Tuhan yang ditinggikan, cuma Tuhan yang diberitakan. Supaya banyak orang mendengarkan tentang Injil keselamatan. Kita nyanyikan ya adik-adik, lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan Dia semakin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah adik-adik, sekarang udah siap ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Lause Melia mau meneruskan cerita dari Lause Iren yang kemarin. Cerita yang kemarin kita sudah mendengarkan tentang Paulus. Nah, Paulus setelah dia bertobat, dia giat memberitakan Injil Tuhan. Waktu itu, Paulus tiba di kota Athena. Nah adik-adik, Athena itu adalah kota yang megah. Athena itu adalah negara jajahan bangsa Roma. Waktu Paulus sampai di Athena, Paulus lihat bangunan yang megah-megah. Di sana ada Parthenon. Adik-adik tahu Parthenon itu adalah kuil. Kuil yang sangat besar, yang sangat indah. Di dalamnya terdapat patung Dewi Athena. Nah, terus Paulus itu jalan-jalan, lihat banyak banget kuil. Nah, hati Paulus sangat sedih. Pikir Paulus begini, wah, orang-orang di sini kelihatan ya pintar-pintar. Mereka arsitek yang hebat.
bisa membangun semuanya dengan begitu megah dan indah. Tapi sayang, mereka tidak kenal Tuhan yang Tuhan yang benar. Nah, kemudian Paulus jalan-jalan, melihat-lihat rumah-rumah ibadat dan ke pasar-pasar. Kemudian Paulus hari itu dia sampai ke pasar. Di pasar dia berjumpa dengan beberapa penjual, dengan beberapa bapak-bapak. Terus Paulus ngobrol sama mereka. Siang Pak, saya mau nanya-nanya. Terus kata orang-orang di situ, oh Bapak orang baru ya? Saya baru lihat Bapak di sini. Iya, nama saya, perkenalkan nama saya Paulus. Saya baru datang, baru sampai Athena. Oh begitu. Nah terus Paulus tanya sama bapak-bapak di situ. Oh di sini bangunannya bagus-bagus ya, kotanya megah. Oh iya, di sini tuh bangunannya bagus-bagus, kuilnya juga megah-megah. Oh begitu ya? Iya. Terus yang di kuil itu dalamnya apa ya? Di dalamnya itu ada patung Dewi kami, namanya patung Dewi Athena. Nah terus tadi saya lagi jalan-jalan, saya lihat juga ada altar, ada mesbah, tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Oh iya, memang ada tuh satu tempat, emang itu nggak dikenal Allahnya. Oh, saya kenal loh. Allah yang tidak dikenal itu siapa? Kata Paulus. Oh ya? Nah, bapak-bapak di situ sangat penasaran. Terus mereka bilang, Pak Paulus, gimana kalau kita ke Areopagus? Areopagus apa tuh? Kata Paulus. Areopagus itu adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang banyak di situ. Jadi Pak Paulus bisa pidato di sana, yang dengar bisa banyak orang. Wah, pikir Paulus, tepat sekali kalau saya ke sana. Saya bisa memberitakan Injil di sana. Ayo kita ke sana. Nah, sesampainya di Areopagus, di sana udah berkumpul banyak orang. Salah satunya ada bapak namanya Dionysius. Dia adalah anggota majelis di situ, di Areopagus itu. Kemudian Paulus mulai berpidato. Perkenalkan, nama saya Paulus. Tadi saya tiba di Athena, saya melihat kota ini sangat megah. Bangunannya bagus-bagus. Kelihatannya orang-orang di Athena ini orang yang taat beribadah ya. Mereka setia menyembah dewa-dewinya. Oh iya benar, orang-orang di sana pada senang ya dipuji begitu. Tapi Paulus bilang, oh iya, saya waktu jalan-jalan juga lihat ada satu tempat altar ya, mesbah. Di situ ditulis kepada Allah yang tak dikenal. Saya kenal loh Allah itu, kata Paulus. Oh, dia kenal loh Allah yang tidak dikenal. Siapa ya dia? Terus Paulus bilang, kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Saya kenal Allah yang sejati. Allah yang sejati itu menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan matahari, bulan, bintang. Terus dia menciptakan berbagai macam musim. Ada musim hujan, musim menabur, musim menuai. Jadi semua makanan yang kita makan itu pemberiannya Allah yang sejati. Dia memberikan nafas hidup kepada manusia, kepada makhluk yang lain. Dia berkuasa atas bumi ini. Nah, Allah yang sejati itu menyatakan dirinya lewat cerita dari nabi-nabi. Dan semuanya ada di dalam kitab suci. Nah, Allah yang sejati itu adalah juga Allah yang adil. Dia itu memberikan pernyataan
mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, barang siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, siapa yang percaya kepadanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Semua dosanya diampuni. Kenapa? Karena kita adalah makhluk berdosa. Kita itu semua udah tercemar. Gak ada yang bisa masuk surga. Tapi karena penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib itu, kita diampuni dosanya. Dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dia mati dan bangkit. Nah, orang-orang di situ yang mendengar khotbahnya Paulus mulai berpikir ya, oh ini orang nyeritain apa ya? Kok ceritanya tentang ada orang yang bangkit ya? Kami nggak percaya. Terus mereka banyak yang pulang. Kemudian karena banyak yang pulang, Paulus memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi ternyata ada beberapa orang yang tertarik dengan ajaran Paulus. Salah satunya adalah Dionisius. Nah, Dionisius dan beberapa orang di situ yang percaya, yang tertarik, mulai mendekati Paulus. Pak Paulus, tolong dong ceritakan lebih dalam lagi tentang ajaran Pak Paulus. Tentang Yesus itu siapa? Kami pengen dengar lagi. Oh, boleh, kata Paulus. Kemudian Paulus mulai menceritakan dengan detail tentang siapa Tuhan Yesus, tentang kitab suci. Nah, dari pemberitaan itu, mereka menyatakan diri percaya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Dionisius, dia adalah orang yang setia. Walaupun Paulus setelah itu pergi ke tempat yang lain, tapi Dionisius itu setelah percaya Tuhan Yesus, dia rajin baca kitab suci. Dia rajin baca surat-surat dari Rasul Paulus. Nah, setelah itu si Dionisius itu mulai belajar berkhotbah. Terus dia adalah pendiri gereja mula-mula di Athena. Melalui Dionisius inilah dan beberapa orang yang percaya itu, dari jemaat yang kecil yang sedikit, terbentuklah gereja yang besar di Athena. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bersyukur ya, karena kita punya Allah yang hidup. Kenapa? Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Bukan seperti orang-orang di Athena tadi. Mereka percaya pada emas, perak, kayu, batu yang dibikin sama tangan manusia. Kita nggak percaya sama hal seperti itu ya, karena kita punya Allah yang hidup. Bersyukur adik-adik, kita dianugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Yesus. Nah, adik-adik, coba diingat-ingat lagi, siapa teman-teman kita, atau mungkin ada papa mama kita yang belum percaya, ada pembantu di rumah, ada yang teman-teman sekolah. Kalian bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, menceritakan tentang Allah yang hidup. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu ya. Nah, lagu ini menceritakan kalau kita harus meninggikan Tuhan. Cuma Tuhan yang ditinggikan, cuma Tuhan yang diberitakan. Supaya banyak orang mendengarkan tentang Injil keselamatan. Kita nyanyikan ya adik-adik, lagu Dia Harus Makin Bertambah.
Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan Dia semakin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah adik-adik, sekarang kita doa penutup dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Paulus memberitakan Injil di Athena. Tuhan, ajar kami supaya kami pun bisa menjadi pelaku firman. Kami bisa memberitakan tentang Injil Tuhan, terutama buat orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena kami mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami, walaupun kami di rumah, kami tidak sekolah minggu, tapi kami bisa rajin berdoa dan selalu membaca firman Tuhan. Ajar kami supaya kami senantiasa terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan Yesus yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu yang berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.